Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hidupmu. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 5 ayat 16, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap gulita bersama banyak orang. Tiba-tiba, satu orang menyalakan sebuah senter dan berjalan ke arah pintu keluar. Tanpa perlu berteriak atau memberikan perintah yang panjang lebar, semua orang di ruangan itu pasti akan melangkah mengikuti arah cahaya itu. Itulah hakikat kepemimpinan yang sejati. Pemimpin tidak melulu soal seberapa keras suara kita ketika memberikan instruksi, tetapi seberapa terang kehidupan kita untuk menunjukkan jalan yang benar. Dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan identitas yang sangat jelas bagi para pengikutnya. Kamu adalah terang dunia. Karakteristik utama dari terang adalah ia tidak bersuara, namun kehadirannya mengubah keadaan. Terang selalu terlihat dan tidak bisa disembunyikan. Yesus memerintahkan agar terang kita bercahaya di depan orang. Artinya, iman kita tidak boleh hanya menjadi urusan pribadi di dalam kamar, tetapi harus mewujud dalam perbuatan yang baik di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya bukanlah supaya kita dipuji sebagai pemimpin yang hebat, melainkan supaya orang yang melihat keteladanan kita pada akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup kita adalah papan penunjuk jalan yang mengarahkan orang lain kepada Kristus. Bagaimana kita mempraktekkan memimpin dengan hidup di dalam keseharian kita? Jawabannya ada pada keteladanan tanpa kata-kata. Orang-orang di sekitar kita, entah itu anak-anak kita, bawahan di kantor, teman sekolah, atau tetangga, lebih sering memperhatikan apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Jika kita ingin keluarga kita rajin berdoa, kitalah yang harus pertama kali melipat tangan. Jika kita ingin tim kita kerja dengan jujur, kitalah yang harus menolak segala bentuk kecurangan. Jika kita ingin komunitas kita saling mengasihi, kitalah yang harus pertama kali memaafkan. Memimpin dengan hidup berarti kita menjadikan diri kita sendiri sebagai bukti nyata dari kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang benar akan selalu berteriak lebih nyaring daripada pidato yang paling merdu. Mari kita merenungkan sejenak. Jika orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, rekan kerja, atau teman, hanya bisa belajar tentang Tuhan melalui cara kita hidup sehari-hari, Tuhan seperti apakah yang akan mereka kenal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Ampunilah kami jika selama ini hidup kami justru menjadi batu sandungan, di mana perkataan kami tidak selaras dengan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memimpin melalui keteladanan hidup yang nyata. Biarlah setiap perbuatan baik, kejujuran, dan kasih yang kami tunjukkan sehari-hari dapat menjadi cahaya yang menuntun orang lain untuk mengenal dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.